kolam yang saya ganti airnya. Jadi ini kecerahannya sebelum diganti air ini kecerahannya sekitar 28 ya. 28 jadi kita ganti 10%. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Saya kembali lagi dengan channel saya, Aquaculture MHC. Jadi hari ini kegiatan kita itu penggantian air ya. Jadi plankton kita atau air kita itu udah terlalu pekat ya, udah terlalu plankton udah terlalu tinggi dan kecerahan kita juga udah rendah sekali, terlalu pekat sekali. Jadi kita encerkan dengan cara pergantian air. Jadi jangan kemana-mana guys, dukung terus channel ini supaya makin berkembang, supaya makin banyak ilmu yang bisa kita share juga bersama ya, sama-sama belajar kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke guys, jadi ini kolam ya tambah saya, kolam yang saya ganti airnya. Jadi ini kecerahannya sebelum diganti air ini kecerahannya sekitar 28 ya. 28 jadi kita ganti 10%. Supaya bisa naik sekitar 29 atau 30 ya. Ini bisa kalian lihat ini warna airnya hijau ya, hijau itu dari apa? Dari air dari kincir ya, air radipan kincir ya, ekor kincir ini kan kelihatan warnanya hijau-hijau ya, atau mendekati coklat hijau HC lah, hijau coklat ya kan. Ini untuk kolam ini sendiri yang saya pegang ini kolam luasannya 1200 ya, 1200. Kita pakai kincir 6 ya, pakai ini ada micro bubble tambahan suplai oksigen ya, supaya oksigen atau DO yang di kolam ini bisa meningkat. Jadi pada carrying capacity bisa lebih tinggi. Jadi kembali lagi ke topik guys. Jadi ini kita mau ganti air. Tadi siang kita sudah tadi pagi kita sudah buang air. Jadi ini kita lagi ngisi air ya. Nih. Jadi di sini pengisian air ya. Kalau di sini kita menggunakan mesin diesel. Ya, itu di sana tuh mesinnya. Ya, kita zoom dulu. Itu di sana. Kelihatan ya? Nah, itu yang sana tuh. Itu ini mesin kita. Mesin diesel. Jadi sini pakai pipa yang dari sana, mesin kita itu nanti ada dari sana pipanya. Terus nah sampai di sini. Ini ada T-nya ya, persimpangan ini kolam B2, ini kolam B3. Jadi ada simpangan di sini. Kita pembagian airnya itu dia nggak pakai keran guys, jadi langsung pakai tutup ini. Pakai tutup ini. Jadi kalau udah selesai kita tinggal matikan. Kalau memang mau ngisi tinggal buka langsung hidupkan mesinnya guys. Ini kita lagi ganti air. Ya untuk di kolam ini untuk penggantian airnya kita lebih kurang untuk per 10 cm ya, per 10 cm air itu memakan waktu lebih kurang 1 jam. Kalau gas dari mesin kita yang di sana itu ya, kalau gas mesin kita di sana itu agak tinggi ya, nggak terlalu tinggi tapi dia lumayan tinggi, itu biasa lebih kurang 1 jam untuk per 10 cm. Nah, jadi kalau kita buang 10 cm, target itu satu kolam kita 10 cm itu 1 jam. Jadi kita nggak perlu jadi kita tuh nggak perlu kita tunggu pinggir kolam sampai airnya penuh gitu. Nah, jadi kita udah ada perkiraannya guys. Jadi ini kita lagi masih ganti air ya, ganti air. Ini sekarang keadaannya siang hari ya, siang ke sore hari. Jadi untuk pergantian air sendiri, airnya sendiri itu kita tergantungnya kondisional ya. Kondisional itu kan apa ya, kondisional itu kan tergantung dari keadaan ya, tapi memang kita punya jadwal sendiri. Jadi per 2 hari untuk DOC tinggi ya, DOC tinggi itu dari DOC 60 sampai DOC 70 sampai DOC 120 itu kita pergantian airnya per 2 hari. Untuk DOC awal dari
awal dan pertengahan itu dari DOC 1 sampai kita mulai ganti air di DOC 20-an. Jadi DOC 20 sampai DOC 60-an atau 69 itu biasa kita ganti airnya per 3 hari sekali. Bang, pasti kan kalau kamu bertanya, Bang, eh, kok beda-beda Bang gitu? Kok beda-beda kok DOC sekian itu gantinya per 3 hari, DOC sekian gantinya 2 hari sekali gitu. Jadi di sini kan kawan, jadi kan sama udang itu kan dia dari kecil sampai besar ya. Jadi sama seperti manusia juga. Kalau manusia itu sewaktu kecil kita kan nggak bisa langsung main di bawah, lari-lari di bawah kan nggak bisa ya kan. Langsung dikasih minum Coca-Cola kan nggak bisa. Sama juga kayak udang. Jadi udang itu sewaktu kecil itu, sewaktu dia masih kecil, kita ganti airnya itu agak lama, memang 3 hari sekali, 3 hari sekali. Gantinya juga nggak banyak. Jadi sekali kita ganti di DOC 20 sampai DOC 60 itu kita sekali ganti 5 cm. Jikalau memang urgent baru bisa kita ganti lebih dari 5 cm. Itu juga dengan berbagai berbagai pertimbangan. Jadi kita nggak bisa semena-mena langsung kita ganti banyak gitu kan, nggak bisa. Ya, yang disarankan tuh lebih kurang 5 cm. Kalau memang urgent baru bisa lebih dari 5 cm. Contoh 10 cm, 15 cm, tergantung keadaan. Nah, kondisional kembali lagi, tergantung keadaan ya, kondisional, tergantung keadaan situasi di kolam. Jikalau memungkinkan kita harus ganti 20 cm, ya kita ganti 20 cm. Jikalau memang udangnya masih bagus, airnya masih bagus, ya kita ganti rutinnya 5 cm, 5 cm, 5 cm. Begitu juga yang untuk DOC tinggi. DOC tinggi itu kita ganti sekali ganti itu per 2 hari sekali kita pakai 10 cm. Lebih kurang 10 cm kalau untuk umum ya kita pakai 10%. Jadi gantinya 10%, tergantung luasan kolam kawan-kawan ya. Kalau memang luasan kolam kawan-kawan 5.000, 10% dari 5.000 berapa? Tinggal kalikan aja. Pas ini kan saya pakai kolam 1.200, berarti lebih kurang 10 cm di sini itu tinggal kalikan aja kan kawan ya. Kemudian kenapa, kembali ke topik ya, kenapa di DOC tinggi itu kita harus ganti banyak ya, harus ganti banyak dan rutin. Itu yang pertama, semakin besar udang kan semakin banyak pakan yang diberikan ya, sama seperti manusia, semakin besar orang semakin banyak porsi makan ya, begitu juga udang. Jadi udang itu semakin banyak porsi makannya, semakin banyak contoh obat-obat yang dimasukkan ke dalam kolam, maka semakin banyak residu yang dihasilkan atau ampasnya atau kotorannya yang menumpuk di dasar kolam. Nah, jadi di dasar kolam ini harus kita bersihkan dengan cara disipon. Kemudian bisa kita bersihkan dengan cara ganti air. Nah, itu guna ganti air. Jadi udang itu selain untuk membersihkan dasar atau sentral ya, sentral itu di tengah-tengah kolam ya, di tengah-tengah kolam sini, tengah-tengah kolam itu dikatakan sentral. Untuk membersihkannya bisa kita melakukan pengetapan. Itu pengetapan itu membuka pipa sentral atau pipa tengah itu supaya kotoran yang sudah terkumpul di tengah, tersentral di tengah kolam itu bisa kita buang ke ke saluran ya, supaya kolamnya bersih. Kemudian selain membersihkan kolam, ganti air juga berfungsi sebagai perangsang ya, perangsang udang untuk mengganti kulit atau molting. Nah, jadi perangsang alami lah. Ganti air itu perangsang alami tanpa kita paksakan si udangnya. Secara alami ketika air baru masuk dia secara alami dia akan kena air, air segar nih. Ganti baju lah gitu ya. Lebih kurang begitulah, ganti kulit ya, molting, ganti kulit sehingga pertumbuhan si udang itu lebih cepat besar daripada udang yang tidak diganti airnya. Kemudian selain merangsang tadi, merangsang ganti kulit atau molting, kemudian untuk mengontrol kecerahan air. Nah, jadi air-air kita yang air-air kolam kita yang sudah pekat harus kita ganti atau kita bahasa di tambaknya itu kita encerkan. Kan sudah terlalu kental nih. Kecerahan kita itu udah 20 cm contohnya. Nah, kalau udah 20 cm kan kita harus ubah lagi tuh supaya tidak terlalu pekat, karena kalau sudah terlalu pekat seperti pembahasan yang sebelumnya, kalau terlalu pekat itu bisa terjadi blooming alga yang bisa menyebabkan setelah blooming kemudian drop. Ketika alga atau planktonnya drop, itu bisa menjadi racun bagi si
udang atau biota yang kita pelihara. Jadi kecerahan itu harus kita kontrol. Nah, jadi untuk siklus pergantian air itu lebih kurang seperti itu peran-perannya, ya kan? Untuk garis besarnya ada tiga itulah, tiga itu. Yang pertama tadi untuk membersihkan dasar kolam, ya kita buang air, kita masukkan air baru. Kemudian untuk merangsang udang supaya mau molting, kemudian juga untuk mengencerkan air. Itu garis besarnya, kan? Itu garis besarnya. Ya, mungkin kali ini cukup ya pembahasan tentang ini. Sebelumnya mohon maaf ya, baru bisa upload lagi karena udah hampir 10 hari ya, hampir 10 atau 12 hari baru bisa upload karena kesibukan di kolam ya. Karena ada beberapa trouble atau problem yang di kolam, jadi kita fokus ke kolam dulu kemarin. Bagi kawan-kawan yang punya pertanyaan seputar udang, seputar budaya udang, Paname, silakan komen di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Semoga ilmu kita makin bertambah ya, semoga budidaya kita semakin lancar ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.